Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama akan mengikuti acara Kalam Kuliah Alkitab Malam. Bersama dengan saya, Pendeta Stefanus Lim. Untuk itu, kita sama-sama akan menyiapkan diri dan menyiapkan hati kita melalui doa pembuka lebih dahulu. Ayo kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya waktu saat ini untuk mengikuti kalam. Dan kami rindukan firman-firman-Mu sungguh membawa hidup kami semakin dekat kepadamu. Pakai dan urapilah hamba-Mu untuk melayankan acara kalam saat ini. Berkati kami semua yang mengikuti acara ini di berbagai tempat dan di berbagai kota. Kami rindu berkat firman-Mu meneguhkan perjalanan iman kami. Bila ada sahabat-sahabat kami sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah, biarlah firman-Mu jadi berkat kekuatan bagi hidup setiap anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindukan sabda-Mu, kami nanti-nantikan firman-Mu. Kami siap sedia menyambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, muncul pertanyaan di awal saat ini adalah, kira-kira apa yang menjadi tema untuk kalam kita? Tema yang menarik, Tuhan itu dekat. Sungguhkah Ibu Bapak, Saudara-saudari pernah merasakan dan punya pengalaman bahwa ternyata Tuhan itu dekat dalam hidupku? Mana buktinya kalau Tuhan itu dekat? Gambar ini nanti akan punya banyak kisah cerita. Mari kita landaskan kalam ini pada sabda firman Tuhan terlebih dahulu. Saya mau mengajak kita membaca Mazmur 34 ayat 19. Ayo Ibu Bapak, saudaraku, kita ikut mengucapkan dan mengimani firman Tuhan ini ya. Mazmur 34 ayat 19. Sama-sama kita baca begini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ketika kita melihat gambar nenek yang satu ini, dengan kondisi tangan diborgol, langsung di sana ditulis, Tuhan itu dekat. Mana buktinya? Ibu Bapak, saudaraku, saya tertarik ketika mendapatkan sebuah kisah cerita, kesaksian tentang seorang yang sudah lanjut umurnya, 91 tahun. Namanya Nenek Helen. Hari itu, Nenek Helen masuk ke ruang sidang di sebuah pengadilan dengan kondisi tangan dan kakinya diborgol. Dan lihat, Nenek Helen sungguh kelihatan lemah dan rapuh. Sampai-sampai seseorang menuliskan keadaannya ibarat ranting yang sudah siap patah. Apalagi saat mengenakan baju rumah sakit, tampak terlalu besar untuk tubuh Nenek Helen yang begitu kecil. Apa yang membawa Nenek Helen harus diborgol dan diikat untuk datang ke
gedung pengadilan, pasti kita semua ingin tahu ada kasus apa yang menimpa Nenek Helen ini. Saudaraku, bukan cuman kita yang kepingin tahu. Bahkan di ruang pengadilan itu, lihatlah, ada seorang anak Tuhan, namanya Hakim Markus. Juga sangat kepingin tahu sampai ia memindai berkas yang ada di depannya untuk meneliti Nenek Helen ini punya kasus apa. Sudah setua ini sampai harus ditangkap, diborgol tangan dan kakinya. Saudaraku, Hakim Markus sebagai seorang anak Tuhan, segera setelah melihat berkas yang ada di depannya, langsung menatap wajah Nenek Helen dengan pandangan mata yang penuh belas kasihan. Hakim Markus melihat bagaimana ada seorang wanita tua yang telah menjalani hidup yang begitu sederhana, bahkan tercatat kesetiaan hidup bersama suaminya, George, sudah 65 tahun menikah. Kisah apa yang menarik? Sungguh Hakim Markus kepingin menyelidiki lebih jauh. Ternyata ditemukan Nenek Helen adalah seorang istri yang sangat sayang dengan suaminya. Suaminya sehari-hari sakit, terbaring di tempat tidur. Dan apa yang dilakukan Nenek Helen sebagai seorang istri? Ternyata tiap-tiap pagi Nenek Helen selalu menyiapkan obat untuk sakit jantung suaminya, George, selalu menggunakan tangannya yang lembut. Namun, karena mereka tinggal di Amerika, mereka terbiasa ikut asuransi. Dan waktu itu model pembayarannya harus dilakukan dengan setor ke bank. Suatu kali Nenek Helen lupa membayar asuransi, terlambat dan terlewat karena memang sudah tua. Dan keadaan jadi berubah luar biasa. Kalau semula harga obat jantung untuk George suaminya biasanya cuma dihargai $50. Namun gara-gara terlewat membayar asuransi, harga obat kembali seperti aslinya, yaitu $940. Helen bingung. Nenek yang satu ini membeku, membisu, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Nenek Helen seorang istri yang setia, sayang suami, merawat dengan penuh cinta. Dan biasanya untuk beli obat jantung bagi suaminya, itu dengan mudah Nenek Helen lakukan karena harganya masih terjangkau. Namun, gara-gara sekarang harus bayar dengan harga yang begitu mahal,
Nenek Helen kaget. Karena di apotek dia nggak bisa beli obat itu. Uangnya nggak cukup. Apa yang dilakukan? Nenek Helen pulang dengan tangan kosong. Artinya George yang sedang berjuang melawan penyakit belum tersedia obatnya. Dan kejadian ini sudah 3 hari berlalu. Sang suami kondisinya semakin buruk karena obat habis. Melihat kondisi suaminya yang tampak makin lemah, sebagai istri yang sayang dengan suaminya, Nenek Helen tidak lagi bisa menahan diri. Nenek ini balik lagi ke apotek. Apa yang dia lakukan? Lihat, nenek ini tangannya gemetaran mengambil pil itu untuk dimasukkan ke dalam tas. Berarti Nenek Helen terpaksa mencuri obat jantung untuk suaminya. Nenek Helen berpikir semuanya akan aman karena aku membawa tas. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru Nenek Helen belum sempat melangkah, waktu lewat kasir, 2 kali alarm tanda pencurian berbunyi. Polisi dipanggil dan datang, diperiksa, dan Nenek Helen harus dibawa ke kantor polisi. Tahukah kita apa yang terjadi? Nenek Helen waktu dibawa oleh polisi ini sangat takut luar biasa, sampai membuat tekanan darahnya naik meningkat sangat tinggi. Sehingga Nenek Helen ini dibawa ke rumah sakit. Hakim Markus membaca kisah kronologinya. Sekarang Nenek Helen harus berdiri di depan Hakim Markus dengan borgol di tangan dan di kakinya. Lihatlah, Nenek Helen harus berkata dengan kejujuran sambil membawa rasa takut yang membuat suara Nenek Helen jadi bergetar. Ketika Nenek Helen berkata, "Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat hari seperti ini yang mulia." Air mata nenek ini menetes. Tampak sedih dan bingung. Dan apa yang dilakukan oleh Hakim Markus sebagai seorang anak Tuhan? Hakim Markus langsung menatap wajah nenek ini begitu lama. Lalu segera dipanggil orang yang bekerja di pengadilan itu. Dia berkata, "Bailiff, lepaskan borgol itu." Dan terdengar suara logam seperti tembakan saat borgol itu dibuka. Klik. Apa yang terjadi? Bailiff diberi tugas untuk membuka borgol dari tangan dan kaki Nenek Helen. Dan saat itu Nenek Helen menangis. Air matanya mengalir deras. Nenek Helen berkata, "Suamiku,
tidak bisa bernafas. Dan saya tidak tahu apalagi yang bisa saya lakukan, Pak Hakim. Saat itu, Nenek Helen membayangkan dan mengenang kembali kisahnya. Ketika botol obat itu sudah kosong, tidak ada lagi isinya. Ketika melihat suaminya terbaring lemah, tidak berdaya. Dan Hakim Markus segera berdiri. Suaranya makin keras berkata, ini bukan penjahat. Ini adalah kegagalan sistem di negara kita. Hakim Markus segera membatalkan semua tuduhan dan hukuman dan memerintahkan pekerja sosial dan tim medis untuk segera pergi ke rumah Nenek Helen dan mengantarkan nenek ini supaya pulang ke rumah, merawat dan mengasihi kembali suaminya. Apa yang terjadi? Berita ini tersiar begitu cepat saat para wartawan meliput peristiwa persidangan ini. Dan akhirnya majulah seorang wartawan bertanya kepada sang hakim, apa yang membuat Anda memutuskan begitu cepat, Pak Hakim? Hakim Markus tidak ragu-ragu segera menjawab, ketahuilah, keadilan itu bukan hanya hukum. Keadilan adalah kemampuan untuk mengenali kemanusiaan. Wanita itu tidak mencuri pil. Dia sedang berjuang untuk hidup suaminya. Lihat, pilnya juga tidak jadi dibawa pulang kan? Apotek juga tidak dirugikan apapun kan? Kenapa kasus ini harus berlarut-larut? Hakim Markus mengatakan, kisah Nenek Helen adalah contoh nyata dari kekuatan cinta dan pengorbanan. Dia rela melakukan apa saja untuk menyelamatkan suaminya, bahkan jika itu berarti melanggar hukum. Dan inilah wajah Nenek Helen yang sesungguhnya. Kasihan, luar biasa. Dan Hakim Markus dengan kebijaksanaannya melihat kebenaran di balik tindakan Nenek Helen. Dan Hakim Markus memutuskan untuk membebaskan Nenek Helen. Dan kisah ini mau mengingatkan kita bahwa keadilan itu bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang kemanusiaan dan cinta. Ingatlah, cinta itu bukan kejahatan. Menarik sekali. Apa makna kisah ini? Ketika kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 19, ayo kita ucapkan sama-sama firman Tuhan ini demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nenek Helen membuktikan pada saat hatiku dan pikiranku sudah kacau balau. Ibarat hidupku seperti orang yang patah hati. Tidak lagi punya semangat. Tidak tahu lagi apa yang mesti aku perbuat. Sungguh kondisiku seperti orang yang remuk jiwanya. Merasakan tangan diborgol.
merasakan dibawa di ruang pengadilan. Ternyata benar, Tuhan itu dekat. Nenek Helen tidak pernah membayangkan bahwa yang akan memimpin persidangan itu adalah seorang anak Tuhan yang bernama Hakim Markus. Tuhan punya segala macam cara untuk menyatakan kebaikan dan kasih setianya. Sungguh Tuhan itu dekat. Dia bukan Tuhan yang jauh. Tuhan yang menolong. Untuk Nenek Helen, Tuhan yang berkarya melalui Hakim Markus. Ibu bapak, saudaraku terkasih, adakah di antara kita saat ini sedang dalam kondisi tertekan, kesusahan, kebingungan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan yang membuat hidup ini seperti orang yang sedang patah hati, yang membuat kondisi ini seperti orang yang remuk jiwanya? Kalau ada di antara kita mengatakan, Tuhan, hidupku saat ini seperti orang yang sudah patah hati. Hidupku seperti orang yang sedang remuk jiwanya. Baca pelan-pelan firman Tuhan ini. Tuhan itu dekat. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Pelajaran yang pertama kita bisa temukan bahwa dalam perjalanan iman kita berulang kali kenyataan menunjukkan Tuhan itu dekat. Berulang kali kita dulu pernah ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Dipertemukan dengan orang-orang yang pas untuk menyelesaikan kesulitan kita. Kalau saat ini kita masih sedang mengalami pergumulan yang sulit, mari firman Tuhan ini jadi berkat untuk kita semua. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Puji Tuhan. Hal yang kedua, hari ini kita belajar dari Hakim Markus. Bagaimana agar dalam memandang peristiwa apapun, kita boleh melibatkan Tuhan. Kita ingat bahwa aku ini seorang anak Tuhan. Supaya aku bisa membaca lebih utuh. Supaya aku tidak buru-buru menghakimi dan menilai keadaan hidup siapapun. Dan siapa tahu Tuhan sedang menugasi aku untuk menjumpai orang-orang yang patah hati, orang-orang yang sedang remuk jiwanya. Maukah di antara kita mau belajar seperti Hakim Markus yang sungguh mau membuka diri, mau untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat di tengah kesulitan hidup siapapun? Saudaraku, dengan kondisi kita, saat kita memiliki keadaan yang baik, ingatlah, ada orang-orang seperti Nenek Helen yang membutuhkan pertolongan dan kasih cinta Tuhan. Sampai orang-orang seperti mereka juga berkata, Tuhan itu dekat. Amin. Demikianlah kalam hari ini. Tuhan menyertai perjalanan iman kita, dan kiranya kisah Nenek Helen memberkati hidup saudara dan saya. Haleluya.
Amin.